Bapak Ibu yang Tuhan Yesus, di video kali ini saya akan bahas tentang soteriologi. Kalau di bab 1 saya telah menjelaskan mengenai kristologi, dan pada video kali ini bab 2 saya akan melanjutkan untuk menjelaskan mengenai soteriologi. Langsung saja, bagian A, pengertian soteriologi. Soteriologi adalah ilmu yang mempelajari tentang keselamatan kepada Allah untuk menebus dosa manusia. Kata soteriologi berasal dari bahasa Yunani, terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama soter, yang artinya juru selamat atau keselamatan, sedangkan logos adalah ilmu. Jadi soteriologi secara umum adalah ilmu yang mempelajari tentang keselamatan. Dengan demikian, bahwa istilah soteriologi merupakan istilah Alkitab yang mengarahkan kita ke dalam pembahasan tentang keselamatan melalui Yesus Kristus, atau dengan kata lain, soteriologi adalah ilmu yang mempelajari tentang prinsip-prinsip keselamatan dalam Yesus Kristus. Ada 4 dimensi mengenai soteriologi. Pertama, kebutuhan. Manusia telah berdosa dan terpisah dari Allah. Kita bisa melihat dalam Roma pasal 2 ayat 23, Roma pasal 6 ayat 23. Yang kedua, dasar. Dasar anugerah Allah yang tidak dapat diusahakan oleh manusia. Kalau kita melihat dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Dan ketiga, jalan. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan. Kalau kita melihat dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 dan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 12. Dan yang keempat, hasil akhir, hidup kekal dan pemulihan. Kalau kita bisa melihat dalam Wahyu pasal 21 ayat 5. Jadi soteriologi adalah inti dari Injil, membahas total dari dosa melalui iman kepada Yesus. Kita melanjutkan pada bagian B, mengapa manusia memerlukan keselamatan. Yang pertama, karena semua manusia berdosa. Kalau kita melihat dalam Roma pasal 3 ayat 25 menjelaskan bahwa semua orang telah berbuat dosa. Dosa memisahkan manusia dari Allah. Yesaya pasal 59 ayat 2. Yang kedua, karena upah dosa adalah maut. Roma pasal 6 ayat 23 menjelaskan bahwasanya adalah upah dari dosa ialah maut. Mencakup beberapa bagian. Yang pertama, kematian secara rohani, terpisah dari Allah. Kedua, kematian secara jasmani. Dan ketiga, kematian yang kekal. Dan yang ketiga, manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Efesus pasal 2 pasal 2 ayat 8 sampai 9 menjelaskan bahwa usaha manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, melainkan hanya anugerah Allah yang semata-mata diberikan kepada umat manusia untuk menyelamatkan kita dari dosa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa semua manusia memerlukan keselamatan karena berada dalam kondisi berdosa, terpisah dari Allah dan tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi Allah menyediakan anugerah untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi Bapak, Ibu dan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mengapa manusia memerlukan keselamatan? Yaitu seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Saya akan memberikan sebuah contoh bagi kita. Kita adalah umat yang berdosa. Jadi suatu ketika kita jatuh di dalam, atau kita tenggelam dalam sungai. Terus tidak ada orang yang menyelamatkan kita, ataupun tidak ada seorang yang melihat kita. Terus dengan usaha kita terus berjuang untuk menyelamatkan diri kita. Kita mengangkat tangan kita menarik rambut kita untuk bisa keluar dari air tersebut. Tetapi itu adalah usaha kita yang
hanya tidak memuaskan hasil, karena tanpa pertolongan dari orang lain maka kita tidak akan bisa keluar dari sungai atau ke dalam air tersebut. Jadi begitu juga dengan kehidupan kita. Kita adalah manusia yang telah berdosa tanpa memerlukan pertolongan dari Tuhan, maka kita tidak akan bebas dari belenggu dosa. Makanya di situ dalam Wahyu dalam Efesus pasal 2 ayat 8 menjelaskan bahwasanya manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri, melainkan Allah itu sendiri. Bagian C, apa dasar keselamatan? Dasar dari keselamatan terbagi beberapa bagian. Yang pertama, kasih karunia Allah. Dasar utama keselamatan adalah kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah yang diberikan kepada manusia tanpa didasarkan pada usaha atau kelayakan manusia. Di dalam Efesus pasal 2 mengatakan bahwa keselamatan bukan hasil perbuatan baik manusia, melainkan anugerah Allah. Menurut pandangan Agustinus dari Hippo, manusia yang telah jatuh dalam dosa tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Keselamatan juga terletak pada pengorbanan Yesus yang telah mati, yang telah disalibkan di atas kayu salib. Dan yang ketiga, keadilan dan kasih Allah. Keselamatan juga menunjukkan keseimbangan antara keadilan dan kasih Allah. Allah adalah yang adil sehingga dosa tidak dapat diabaikan. Jadi dasar keselamatan adalah kasih karunia Allah yang diberikan melalui karya penebusan Yesus Kristus. Usaha manusia penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib. Keselamatan bukan hasil usaha manusia, melainkan anugerah Allah yang diberikan kepada manusia melalui iman kepada Kristus. Dalam karya keselamatan tersebut, Allah menyatakan dirinya sekaligus. Dan bagian yang D, bagaimana keselamatan dikerjakan? Keselamatan dalam iman Kristen dapat dipahami sebagai karya Allah yang utuh dari rencana kekalnya sampai mati. Yang pertama, pemilihan. Allah memilih umatnya di dalam rencana kekalnya sebelum dunia dijadikan. Jadi Allah telah memilih umatnya untuk percaya sebelum dunia ini telah dijadikan. Dan yang kedua, penebusan. Kristus menebus manusia melalui darahnya, membayar harga dosa dan membebaskan manusia dari hukuman serta kuasa dosa. Dan kalau kita melihat dalam Efesus pasal 1 ayat 7, di situ dijelaskan bahwasanya manusia memiliki utang kepada Allah, yaitu memberitakan Injil ke bangsa-bangsa, karena Allah telah menyelamatkan kita dari segala dosa dengan kematiannya di atas kayu salib. Dan yang ketiga, panggilan dan pertobatan. Allah memanggil manusia melalui pemberitaan Injil, lalu manusia dipanggil untuk merespon dengan iman dan pertobatan. Dan keempat, pembenaran. Pembenaran adalah tindakan Allah menyatakan orang berdosa benar di hadapannya karena iman kepada Kristus. Martin Luther mengatakan bahwa manusia dibenarkan hanya oleh iman atau sola fide, artinya hanya oleh iman saja kita diselamatkan. Adapun menurut beberapa pandangan tersebut, jadi dapat diartikan bahwa manusia tidak dibenarkan karena perbuatan baik, tetapi karena iman kepada Kristus. Dan yang kelima, kelahiran baru. Kelahiran baru adalah karya Roh Kudus yang memberi hidup rohani kepada orang yang mati dalam dosa. Kalau kita melihat dalam Yohanes pasal 3 ayat 3, di situ dijelaskan bahwasanya kita orang yang telah mengenal Yesus telah memiliki kelahiran baru. Dan yang keenam, penebusan. Pengudusan adalah proses umur hidup di mana orang percaya makin dibentuk menjadi serupa dengan Kristus dalam pikiran, perkataan, dan tindakan. Kalau kita melihat dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 4, di situ dijelaskan bagaimana manusia Allah menguduskan iman. Dan yang ketujuh, pemulihan. Pemulihan adalah tahap akhir dari keselamatan.
Ketika orang percaya disempurnakan sepenuhnya dan dibebaskan dari segala akibat dosa. Jadi ada beberapa pandangan. Louis Wyckoff menjelaskan pemulihan sebagai puncak karya keselamatan saat tubuh dan jiwa orang percaya diperbaharui secara sempurna. Jadi intinya keselamatan mencapai kepenuhan kepada akhir zaman ketika orang percaya dimuliakan bersama dengan. Jadi kesimpulannya yaitu keselamatan adalah karya Allah dari awal sampai akhir. Allah memilih, Kristus menebus, Roh Kudus melahirbarukan dan menguduskan. Pada akhirnya Allah memuliakan umatnya, namun demikian manusia dipanggil untuk merespon karya Allah itu dengan iman, panggilan, dan pertobatan. Dengan demikian keselamatan bukan hasil usaha manusia, melainkan anugerah Allah yang diterima dalam iman dan dinyatakan dalam hidup yang terus diperbaharui. Dan bagian E yaitu siapa yang diselamatkan. Yang pertama, mereka yang percaya kepada Kristus. Alkitab menegaskan bahwa diselamatkan adalah merespon panggilan kepada Yesus Kristus. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 dia katakan menjelaskan bahwa semua orang yang menerima Kristus diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ini menunjukkan bahwa keselamatan berkaitan dengan penerimaan pribadi terhadap Kristus. Demikian juga dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31 menjelaskan bahwa percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan diselamatkan. Jadi siapa yang diselamatkan? Menurut Alkitab yang diselamatkan adalah mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam perspektif teologi, Calvinus mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang dipilih. Disimpulkan bahwa keselamatan tersedia bagi umat, tetapi efektif bagi mereka yang percaya kepada Kristus. Dan bagian selanjutnya, dapatkah keselamatan hilang? Bagian A, tidak dapat hilang atau keamanan kekal. Pandangan ini mengajarkan bahwa orang-orang sungguh-sungguh diselamatkan, akan tetapi dipelihara oleh Allah sampai akhir. Keselamatan tidak bergantung pada kekuatan manusia, tetapi pada kesetiaan Allah dan kuasa Allah itu sendiri. Kalau kita melihat dalam Yohanes pasal 10 ayat 28, Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39, ini dipahami sebagai jaminan bahwa keselamatan orang percaya aman di dalam tangan Allah. Jika Allah yang memulai karya keselamatan, maka Allah yang akan memelihara dan menyempurnakan. Bagian B, keselamatan dapat ditinggalkan. Pandangan ini mengajarkan bahwa seorang yang telah menerima keselamatan tetap harus bertekun dalam iman. Jika ia sadar terus-menerus dan sengaja meninggalkan Kristus, maka ia berada dalam bahaya kehilangan bagian dalam keselamatan. Dasar Alkitabnya kalau kita melihat dalam Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 6, 2 Petrus pasal 2 20 sampai 21. Ayat ini dipahami sebagai peringatan nyata bahwa kemurtadan bukan hal sepele. Karena itu keselamatan tidak boleh dipahami secara semborong, seolah-olah seorang dapat hidup sembarangan tanpa akibat rohani. Penekanan utama pandangan ini adalah keselamatan memang anugerah Allah, tetapi orang percaya dipanggil untuk tetap percaya, tinggal di dalam Kristus dan tidak berpaling dari iman. Bagian C, titik perbedaan utama. Pandangan tidak dapat hilang menekankan bahwa orang yang benar-benar diselamatkan pasti akan bertahan. Dan pandangan dapat ditinggalkan menekankan juga peringatan-peringatan yang ditunjukkan kepada orang percaya secara nyata. Dan selanjutnya, apa tujuan akhir keselamatan? Bagian A, mengantar orang percaya kepada persekutuan kekal dengan Allah. Dalam Wahyu dikatakan bahwa 21 ayat 3 sampai 4 digambarkan bahwa Allah akan bersama umatnya dan tidak ada lagi maut, duka cita, tangisan, atau penderitaan. Ini menunjukkan bahwa puncak keselamatan adalah persekutuan sempurna antara Allah dan umatnya. Keselamatan mencapai puncaknya ketika orang percaya hidup dalam persekutuan kekal dengan Allah tanpa dosa, maut, dan penderitaan.
Dan yang kedua, membawa orang percaya kepada kemuliaan akhir. Keselamatan mencapai kesempurnaan dalam glorifikasi, yaitu semua orang percaya dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Keselamatan berakhir dalam pemulihan, yaitu ketika orang percaya disempurnakan sepenuhnya dan menerima kemuliaan kekal bersama Kristus. Dan ketiga, untuk memuliakan Allah. Tujuan tertinggi dari keselamatan adalah untuk kemuliaan Allah. Dapat kita melihat dalam Efesus pasal 1 ayat 12. Keselamatan bertujuan agar hidup orang percaya menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Allah sekarang dan selama-lamanya. Jadi demikian saja pembahasan atau penjelasan mengenai soteriologi, dan saya sapa kita semua. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.